warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Deborah Wanudia Paliana. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2019, jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung bagi teman-teman yang mengikuti acara seminar teori ralat dan keselamatan kerja laboratorium, dan juga selamat datang untuk mahasiswa baru tahun 2021 jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan saat ini saya akan sharing mengenai sistematika laporan praktik. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan sistematika laporan praktikum? Mengapa kita harus belajar sistematika laporan praktikum? Apakah kalian sudah tahu nih sebelumnya mengenai laporan praktikum di jurusan Fisika Universitas Negeri Malang? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua dulu ya. Sistematika laporan praktikum merupakan urutan letak dari bagian-bagian yang ada di laporan praktikum secara sistematis. Nah, sistematika laporan praktikum ini sangat penting bagi kita, terkhususnya bagi mahasiswa yang telah melakukan eksperimen atau percobaan penelitian, atau bisa kita sebut dengan praktikum. Tujuan dari pembuatan laporan ini antara lain menyediakan rekaman data, menyediakan informasi untuk memproduksi data, dan juga menganalisis data, sehingga laporan praktikum ini dapat disajikan seperti artikel penelitian yang mengikuti sistematika IMRAP, yakni Introduction, Method, Result, and Discussion. Oke, next. Nah, ini merupakan sistematika laporan praktikum yang berlaku di jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang, landasan teori, dan juga tujuan dari percobaan. Bagian yang kedua, metode praktikum yang meliputi alat dan bahan, bagan atau gambar rangkaiannya, serta prosedur kegiatan percobaan. Lalu bagian yang ketiga adalah hasil. Hasil ini berisi meliputi data, grafik, dan juga analisis data. Lalu bagian yang keempat ada pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Next. Dalam pendahuluan, ada latar belakang yang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian singkat pada paragraf yang menjelaskan alasan mengapa praktikum tersebut dilakukan. Isi dari pendahuluan yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini berisi mengenai pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan praktikum. Bagian ini juga digunakan sebagai acuan atau pembanding saat menentukan hasil praktikum yang telah didapat. Sumber yang dicantumkan minimal 3 rujukan, dapat dari modul praktikum fisika, artikel yang terkait dengan percobaan, atau bisa juga dari jurnal. Namun, modul praktikum fisika tetap dicantumkan, tetapi tidak diperhitungkan dalam minimal 3 rujukan tersebut. Penulisan rujukan harus disesuaikan dengan PPKI atau singkatan dari Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Selain itu, rujukan pada tiap persamaan atau rumus, dan jika ada gambar harus disertakan juga dengan penomorannya. Isi dari pendahuluan yang ketiga yaitu tujuan. Setiap praktikum pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan ini merupakan hasil dari apa yang ingin kita cari dan kita dapatkan, atau dibuktikan setelah melakukan praktikum dengan tepat dan utuh. Adapun contoh tujuan yang disediakan di sini mengenai praktikum fisika dasar 1, yaitu tujuan dari praktikum gerak melingkar beraturan atau biasa kita sebut dengan GMB. Tujuan dari GMB antara lain yang pertama mencari hubungan antara gaya sentripetal dengan jari-jari benda yang bergerak melingkar. Yang kedua, menerapkan teori ralat pada saat menentukan hasil ukur besaran-besaran fisika. Dan tujuan yang ketiga, menerapkan teori grafik pada saat mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan besaran-besaran fisika yang telah disebutkan.
membahas mengenai isi dari metode praktikum. Yang pertama ada alat. Alat yang dicantumkan pada laporan praktikum pastinya alat-alat yang digunakan saat melakukan praktikum. Alat merupakan benda yang dapat digunakan berkali-kali dalam waktu yang cukup lama. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan alat-alat yang digunakan saat melakukan praktikum GMB, yaitu ada neraca pegas, neraca teknis, statif, mistar, stopwatch, dan juga meja sentimetal. Selanjutnya, isi dari metode praktikum yang kedua ada bahan. Bedanya apa sih dengan alat yang kita bahas tadi? Kalau bahan itu hanya bersifat sekali pakai saja dan bisa habis dalam kurun waktu yang singkat. Sama dengan halnya alat, bahan ini yang dicantumkan pada laporan praktikum juga bahan yang digunakan saat melakukan percobaan. Contoh dari bahan yang digunakan pada praktikum GMB yaitu benang. Selanjutnya, isi yang ketiga dari metode praktikum adalah bagan atau rangkaiannya. Pada laporan harus menunjukkan set alat berupa bagan atau rangkaian. Bagan biasanya berupa grafik atau rangkaian praktikum yang dijadikan acuan dalam rangkai alat saat praktikum. Namun jika tidak ada bagan atau rangkaian praktikum, bisa juga menunjukkan dokumentasi berupa foto saat pengambilan data praktikum berlangsung. Nah, gambar yang ditunjukkan ini merupakan bagan dari praktikum GMB. Selanjutnya, subbagian yang ketiga dari metode praktikum yaitu prosedur percobaan. Bagian ini menguraikan mengenai urutan atau langkah kerja dari praktikum, serta kalimat yang digunakan ialah bukan kalimat perintah, melainkan menggunakan kalimat aktif yang berbentuk poin-poin seperti contoh dalam praktikum GMB sebagai berikut. Yang pertama, menyusun set alat percobaan seperti gambar 1. Gambar 1 ini merupakan gambar yang dirujuk. Nanti rujukan gambar sesuaikan dengan urutan gambarnya saja ya. Kalau misalnya gambar set alat percobaannya ada di gambar yang ketiga, ya boleh ditulis gambar ketiga. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu menekan saklar untuk menghidupkan dan memutar kontrol kecepatan pada saat kecepatan tertentu. Langkah yang ketiga adalah menimbang massa silinder beban. Langkah yang keempat yaitu mengukur penyangga pegas dengan menaikkan atau menurunkan sehingga menunjukkan jejari tertentu dan mengukur panjangnya jejari putaran serta mencatat pada tabel. Selanjutnya, mencatat penunjukan pegas pada tabel sebagai penunjukan gaya sentimetal. Dan langkah percobaan yang terakhir mengulangi langkah keempat dan juga kelima sampai 5 kali percobaan. Next. Bagian yang selanjutnya adalah hasil percobaan. Subbagian yang pertama yakni data pengamatan. Data pengamatan merupakan hasil percobaan yang telah kita amati sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan. Pada umumnya, data pengamatan berbentuk tabel. Jangan lupa untuk menuliskan terkait nilai skala terkecil dari setiap alat ukur. Selain itu, penting juga kita memahami cara penulisan nilai hasil pengukuran dengan ketidakpastiannya. Berikut adalah contoh dari tabel data pengamatan praktikum GMB. Di sini terdapat NST. NST ini singkatan dari nilai skala terkecil dari setiap alat ukur. NST bisa kita cari dari nilai skala terkecil yang masih bisa kita baca pada setiap alat ukurnya. Besar massa juga perlu dicantumkan. Jangan lupa ditimbang dulu sebelum mencantumkan besarnya. Di sini kita ambil contoh besar massanya 0,06 plus minus 0,005 kg, di mana 0,06 ini merupakan estimasi terbaik dan 0,005 merupakan ketidakpastiannya. Sama halnya dengan besaran-besaran yang lain yang ada di dalam tabel. Jari-jari benda, gaya sentimetal, dan juga waktu perlu ditulis beserta ketidakpastiannya. Ketidakpastian ini dapat kita peroleh dari setengah atau delta dari masing-masing NST alat ukurnya.
Subbagian selanjutnya dari hasil percobaan yaitu grafik. Pada contoh praktikum GMB ini juga jangan lupa untuk menulis keterangan dari grafik dan juga tabel yang mengacu pada grafik. Simbol X di sini merupakan jari-jari dengan satuan meter dan simbol Y merupakan gaya sentripetal dengan satuan Newton. Selanjutnya kita masuk ke analisis datanya. Yang pertama, kita mencari gaya sentripetal dari kelima percobaan yang telah dilakukan. Di sini kita contohkan satu percobaan saja ya. Dari perhitungan berdasarkan persamaan rumus yang berkaitan, dihasilkan gaya sentripetalnya yaitu 0,2109 Newton. Selanjutnya mencari ralat relatif dari gaya sentripetal dengan SFS dibagi Fs dikali 100%. Nah, SFS ini merupakan standar deviasi dari persamaan ralat rambat untuk mencari ketidakpastiannya. Mengapa kita dapat menggunakan ralat rambat di sini? Karena gaya sentripetal dari persamaan rumus Fs merupakan M kali V kuadrat per R, dengan V sama dengan 2πr per T. Di sini T sama dengan periode ya. T besar sama dengan T kecil kali N. Dengan T di sini yang kecil merupakan T waktu. Nah, persamaan rumus Fs ini bergantung pada sejumlah variabel atau perlu menggunakan turunan parsialnya, di mana ketika kita mencari gaya sentripetal bergantung pada T atau periode, M atau massa, dan R atau jari-jari. Sehingga untuk mencari besar ketidakpastian dapat ditulis persamaan tersebut dengan diketahui do Fs per do T besar, kemudian do Fs per do M, dan juga do Fs per do R. Dengan delta T merupakan setengah dari NST stopwatch, lalu delta M merupakan setengah dari NST neraca, dan juga delta R merupakan setengah dari NST mistar. Dari percobaan yang pertama didapat ralat rambat gaya sentripetal sebesar 0,006051 Newton. Oleh sebab itu, hasil dari ralat relatif pada gaya sentripetal sebesar 2,86% dengan 3 angka penting. Aturan dalam penulisan angka penting dan nilai hasil ralat relatif bergantung pada besar persentase pada ralat relatifnya. Aturannya, jika ralat relatif kurang dari 1%, maka penulisan angka penting yaitu 4 angka penting. Jika ralat relatifnya di antara 1 hingga 10%, maka penulisannya 3 angka penting. Dan jika ralat relatifnya di atas 10%, maka penulisannya 2 angka penting. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, mengapa pada hasil ketidakpastian dalam metode ralat rambat tidak ditulis angka pentingnya? Karena 0,006051 mengikuti jumlah angka di belakang koma. Jadi jumlah angka di belakang koma ini masih diperhatikan, sehingga penulisannya nilai Fs adalah 0,2109 plus minus 0,006 Newton. Pada dasarnya memang tidak semua praktikum yang ditunjukkan ini menggunakan metode ralat rambat atau grafik. Untuk menentukan metode yang digunakan dapat kita tinjau dari persamaan yang seperti apa, pastinya sesuai dengan ralat tersebut. Next. Berikut adalah rangkuman tabel analisis data, hubungan gaya sentripetal dan jari-jari untuk 5 kali percobaan. Untuk mempermudah proses analisis data, kalian juga boleh menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga dapat diperoleh dengan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini membahas mengapa dan bagaimana suatu fenomena pada praktikum tersebut dapat terjadi. Selain itu, dalam modul praktikum fisika terdapat pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan. Dan juga pada pembahasan ini membahas mengenai hasil analisis data yang telah didapatkan dalam proses praktikum mengenai data yang diambil apakah sesuai dasar teori atau tidak,
atau bagaimana seharusnya. Jadi dalam pembahasan ini juga boleh memaparkan hasil grafik yang telah dicapai. Nah, berikut adalah contoh dari pembahasan pada praktikum GMB. Ini hanya diambil cuplikannya saja ya, jadi tidak seluruhnya kami tampilkan di sini. Next. Nah, bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, mengenai bagian kesimpulan. Isi dari kesimpulan adalah jawaban dari tujuan dan hal-hal lain yang dapat diambil pada saat praktikum. Berikut contoh dari kesimpulan pada praktikum GMB. Pada kesimpulan dijelaskan bahwa hubungan antara gaya sentripetal dengan jejari lintasan benda yang bergerak melingkar adalah berbanding lurus. Teori ralat yang digunakan yaitu ralat rambat dan teori grafik yang dihasilkan yaitu grafik yang semakin menaik dan mendekati garis lurus sesuai dengan hubungan antara gaya sentripetal dengan jejari lintasan benda yang bergerak melingkar. Selanjutnya, saran. Isi dari saran meliputi hal-hal yang harus diperbaiki dan dievaluasi saat proses praktikum. Untuk saran, meninjau dari bagian praktikum. Misalnya, kita mengetahui hasil analisis data pada praktikum tersebut tidak sesuai dengan landasan teori yang telah diutarakan, maka kita dianjurkan untuk memberikan saran tertulis di dalam laporan, di mana tujuan saran ini ditujukan pada praktikan selanjutnya yang akan melakukan praktikum tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari saran dalam laporan praktikum. Selanjutnya, bagian yang terakhir ada daftar pustaka. Setiap kutipan pada landasan teori harus ditulis di daftar pustaka. Sumber rujukan yang dapat diambil pada saat praktikum bisa dari artikel penelitian sejenis, buku, modul praktikum fisika, atau bahkan jurnal. Penulisan pada daftar pustaka ini harus disesuaikan dengan PPKI atau singkatan dari Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Urutannya yaitu nama penulis, tahun pembuatan, judul, tempat pembuatan, dan juga nama penerbit. Laporan praktikum minimal mencantumkan 3 rujukan selain modul praktikum fisika. Perlu diingat, modul praktikum fisika tetap dicantumkan, tetapi tidak diperhitungkan dari minimal 3 rujukan tadi. Contoh penulisan seperti berikut. Nah, selanjutnya ada kaidah penulisan dalam laporan praktikum. Idealnya, laporan diketik menggunakan font dengan jenis Times New Roman dan ukuran font 12, serta bentuk paragraf yaitu rata kanan kiri atau justify. Pada umumnya, laporan praktikum ini dibuat dengan kertas berukuran A4. Nah, tambahan dari saya untuk teman-teman yang akan membuat laporan setelah melakukan praktikum perlu dikoordinasikan kembali dan konfirmasi dengan guru pengampu mata kuliah tersebut. Atau jika ada kakak asisten laboratorium juga bisa ditanyakan untuk lebih jelasnya sistematika laporan praktikum. Saya kira cukup sekian dari saya mengenai sistematika laporan praktikum ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau ketidakjelasan dalam menyampaikan sharing ini. Terima kasih, tetap semangat dan stay safe.